Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Kita ketemu lagi teman-teman. Walaupun tetap lewat video, tidak apa-apa. Jangan terus malas karena tidak bisa ketemu Bu Rista. Terus jangan mogok kalau tidak sekolah di sekolahan. Kita harus tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertemu di sekolahan, tidak bisa belajar bersama di sekolah dan tidak bisa ketemu dengan teman-teman. Kita harus tetap semangat Hari ini hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Bu Rista akan mengajak teman-teman mengulangi lagi. Ini minggu terakhir kita belajar tentang tema lingkungan sekolah. Coba selama 1 minggu ini kita sudah belajar tentang lingkungan sekolah. Kita sekolah di mana, nama sekolahan kita itu apa, yang ada di sekolah itu siapa saja, ada bu guru, ada karyawan, bu gurunya itu siapa namanya, terus di sekolah itu ada ruangan apa saja, dan di dalam kelas ada peralatan apa saja untuk digunakan belajar. Yang terakhir, mainan apa saja yang ada di sekolah, di dalam kelas maupun di luar kelas. Selama 1 minggu kemarin teman-teman sudah belajar bersama Bu Rista lewat video. Bu Rista sudah mengenalkan lingkungan sekolah kita, di luar dan di dalam, di depan dan di belakang. Teman-teman bisa mengulanginya melihat video yang kemarin. Hari ini Bu Rista hanya akan mengulangi sekilas, tidak usah lama-lama. Nanti kalau teman-teman kepingin tahu mainan apa saja bisa dilihat di video tentang mainan apa saja yang ada di sekolah. Kalau pengen tahu bu gurunya itu siapa saja, diulangi lagi, dilihat videonya, ada berapa bu gurunya itu siapa namanya, kelasnya di mana. Hari ini Bu Rista hanya akan mengulanginya sebentar saja, tidak usah lama-lama. Sebelum kita mengulangi pelajaran yang hari lalu, kita baca doa bersama-sama. Baca bismillah bersama-sama. Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Selama 2 minggu ini kita juga telah belajar tentang syahadat. Kita belajar mengucapkan bacaannya, kita belajar menghafalkan artinya. Terus kalau sudah hafal bacaan dan artinya, digandeng jadi satu. Mulai minggu depan Bu Rista pengen mencoba, Bu Rista pengen tahu anak-anak kalau mengucapkan syahadat itu seperti apa. Teman-teman ada latihan sekitar 3 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Nanti Senin kita ketemu lagi lewat video. Bu Rista akan menambahi lagi doa sebelum belajar. Tapi sebelum ditambahi sama Bu Rista pengen dikirimi videonya anak-anak itu mengucapkan bacaan syahadat dan artinya. Jadi masih ada kesempatan 3 hari untuk hafalan, untuk belajar lebih rajin lagi agar minggu depan kalau ketemu sama Bu Rista walaupun lewat video teman-teman sudah bisa, walaupun tetap dituntun dengan bunda dan ayah. Kita hafalkan lagi, kita ulangi 3 kali kalau membaca syahadat. Bersiap doa, siap. Tangannya boleh dilipat, boleh ditengadahkan. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru 1. Diulangi lagi yang kedua. Membaca syahadat.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah 2 kali kita menyebutkannya, terakhir kita sebutkan sekali lagi. Membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sudah 3 kali kita mengucapkan syahadat. Semoga dengan seringnya kita membaca, kita bisa cepat hafal, kita bisa mencoba berani mengucapkan tanpa dibantu ayah dan bunda. Walaupun Bu Rista tahu di usia anak-anak yang sekarang belum terlalu fasih mengucapkan. Yang penting Bu Rista sudah mengenalkan ke anak-anak, anak-anak juga sudah mengenal bacaannya, sedikit bisa menirukan. Semoga Allah mempermudah kita untuk belajar menghafal. Boleh menghafal doa, boleh menghafal surat-surat pendek, kalimat thayyibah, salam, hadis, macam-macam deh. Kalau teman-teman lancar membaca syahadatnya, akan ditambahi Bu Rista bacaan doa sebelum belajar. Kalau biasanya kita kan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi untuk minggu depan dan seterusnya, kalau teman-teman sudah bisa membaca syahadat, kita baca doa sebelum belajarnya yang panjang. Kapan-kapan kalau teman-teman sudah hafal, Bu Rista pasti ajari teman-teman. Oke, hari ini kita ulangi lagi, terakhir di minggu ini. Hari ini tuh hari terakhir kita belajar tentang lingkungan sekolah. Bu Rista mau tanya, kita sekolah di sekolah apa namanya? Teman-teman sudah tahu toh nama sekolah kita itu apa? Nama sekolah kita adalah TK Aba 3 Pare. Kita sekolah di TK Aba 3 Pare. Karena usia anak-anak masih 3 tahun sampai 4 tahun, masuknya di kelompok bermain biasanya disingkat jadi KB Aba 3 Pare. Sama, KB Aba 3 Pare itu adiknya TK Aba 3 Pare. Tapi kalau teman-teman sulit mengucapkan, kalau pas ditanya temannya atau tetangga atau saudaranya, "Dek, sekolah di mana?" Jawab aja, "Di TK Aba 3 Pare." Sama saja teman-teman. 1, TK Aba 3 Pare. Yang kedua, bu gurunya itu siapa saja? Ada berapa bu guru yang ada di TK Aba 3 Pare? Kemarin kita sudah belajar dan kita sudah memperkenalkan siapa saja gurunya, ada berapa gurunya. Di TK Aba 3 Pare itu ada 9 guru. Nah, ini jempol Bu Rista ditekuk, ini 9. Yang ini 5, yang ini 4. Jadi di TK Aba 3 Pare itu ada 9 guru. Dan yang ini 1 karyawan. Karyawannya ini namanya Bu Syih. Bu Syih itu tugasnya bersih-bersih sekolahan, Dek. Menyapu, mengepel, menyiram bunga, mempersiapkan air minumnya anak-anak, mempersiapkan kuenya anak-anak. Kalau pas waktunya full day itu memasak, terus yang membuang sampah bungkus makanannya anak-anak itu juga Bu Syih. Itu tugas karyawan di TK Aba 3 Pare. Kebetulan karyawannya namanya Bu Syih. Kita sebutkan 9 guru yang ada di TK Aba 3 Pare. Yang pertama ada Ibu Ira Setyowati, dipanggil Bu Ira. Bu Ira itu kepala sekolah TK Aba 3 Pare. Kelasnya ada di kantor. Bu Ira itu tidak mempunyai murid.
Bu Ira itu bu gurunya Bu Rista, bu gurunya bu guru yang lain, nggih. Kelasnya ada di kantor. Kalau teman-teman ingin kenal lebih dengan Bu Ira, boleh bermain ke kantor. Semoga kita bisa bersekolah bersama di sekolahan. Sudah tidak di rumah lagi, nanti teman-teman diajak sama Bu Rista kenalan satu-satu dengan bu guru yang ada di TKA Batiga Pare. Yang kedua, ada Bu Tuti Ernaningsih, bisa dipanggil Bu Erna. Bu Erna ini mengajar di kelompok A1, dibantu dengan Bu Siska, Bu Francisca Sukma Wulandari. Ada 2 guru, Dek. Kenapa kok 2? Ya, karena di kelompok A1 itu muridnya lebih banyak jumlahnya. Dan kebetulan Bu Erna ini orangnya sudah sepuh, teman-teman. Jadi kalau harus mengajarnya itu sendirian dengan murid yang banyak, capek, takut kelelahan, teman-teman. Jadi dibantu dengan Bu Siska. Di kelompok A1 ada Bu Siska dan Bu Erna. Yang selanjutnya, guru keempat, ini namanya Bu Dwi Yuliko, bisa dipanggil Bu Dwi. Bu Dwi itu mengajar di kelas kelompok A2. Jumlah muridnya hampir sama dengan A1. Yang membedakan, Bu Dwi lebih muda dibanding Bu Erna. Jadi Bu Erna masih butuh bantuan. Yang kelima, guru kelompok A yang ketiga, keempat, tapi jumlah guru yang kelima, ada Bu Niken. Bu Niken Indah Ratna Pertiwi. Bu Niken ini mengajar di kelas kelompok A3. Kelasnya ada di belakang, dekatnya kelas kelompok bermain. Selanjutnya yang keenam, ada Ibu Kusmiati, bisa dipanggil Bu Kus. Bu Kus ini mengajar di kelompok B1. Di kelompok B1 ini muridnya lebih banyak lagi. Jadi yang mengajar juga harus kuat. Bu Kus lebih muda dibanding Bu Erna tadi, jadi hanya cukup 1 guru. Selanjutnya ada Bu Fida, namanya Bu Mar'imun Farida, dipanggil Bu Fida. Bu Fida mengajar di kelompok B2. Yang ke-8, bu guru yang ke-8 ini atau bu guru kelompok B yang ketiga, namanya Bu Vivi Cahya Putri, dipanggil Bu Vivi. Bu Vivi ini mengajar di kelas kelompok B3. B3 yang mengajar Bu Vivi. Sudah ada 8 guru, kurang 1 lagi. Nah, ini Bu Rista. Kita teman-teman pasti sudah hafal. Yang terakhir ini Bu Rista, mengajar di kelompok bermain, di kelasnya anak-anak. Jadi jumlahnya sudah 9 guru dan 1 karyawan. Kalau digandeng jadi 10 sekalian Bu C. Itu tadi jumlah guru dan nama-nama guru di TK Aba 3 Pare. Terus di TK Aba 3 Pare itu ada apa saja ruangannya? Pertama, ada pagar depan. Ada di video Bu Rista yang kemarin, coba dilihat sekali lagi. Bu Rista mengajak teman-teman itu jalan-jalan, mulai dari depan masuk pintu gerbang, sampai belakang kamar mandi dan gudang. Pertama kita masuk ke pagar, kedua masuk ke halaman. Di halaman itu ada mainan, mainan di gedung depan. Di TK Aba 3 itu ada 2 gedung depan, ada 2 gedung, yang satu di depan, yang satu di belakang. Ini Bu Rista masih bercerita tentang yang gedung di depan. Ada halaman, biasanya untuk upacara atau olahraga setiap hari Sabtu. Terus di sampingnya ada tempat bermain, ada pelorotan, ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada yang mainan puter-puteran, ada papan titian, ada kuda-kudaan. Terus di sampingnya lagi ada ruang tunggu. Ruang tunggu itu digunakan saat contoh seperti Bu Ira rumahnya jauh di sana, mengantar Mas Abi sekolah. Mas Abi sekolahnya bersama Bu Rista. Bu Iranya tidak masuk kelas, tapi kalau Bu Ira harus pulang kembali lagi jemput Mas Abi, wirawiri, bolak-balik, jalannya itu jaraknya jauh. Jadi kalau jaraknya jauh nanti bolak-balik, kasihan Bu Ira. Nah, yang tidak bisa pulang
ke rumah bisa menunggu anak-anak pas sekolah itu di ruang tunggu. Nanti kalau waktunya dijemput tinggal jalan. Terus di depan itu ada kantor, kelas A1, A2, kelas B1, B2, B3. Ada gudang di depan dan ada 2 kamar mandi. Itu ruangan yang ada di gedung depan. Terus bisa jalan masuk ke gerbang samping, keluar ke belakang. Nah, di belakang kita masuk pagar lagi, gitu. Terus masuk ke halaman. Biasanya halaman yang di gedung belakang itu digunakan untuk parkir sepeda motornya Bu Guru, di depan kelas kita. Terus di sampingnya ada tempat bermain, ada beberapa permainan di luar kelas. Ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada kuda-kudaan, dan ada yang buat mainan muter-muter. Terus sebelum masuk di teras itu juga ada beberapa rak. Di depan kelas pasti ada rak. Itu diletakkan tas dan sepatu. Jadi teman-teman sepatunya itu tidak berserakan tapi ditata di rak sepatu. Ada yang bawa tas, tasnya juga diletakkan di atas rak. Tapi teman-teman jangan khawatir, tidak perlu berat-berat bawa tas karena peralatan di sekolah itu sudah disediakan dan ditinggal di sekolah. Kebetulan karena ini pandemi, teman-teman belajarnya itu dari rumah, makanya alatnya dibawa pulang. Kalau pas sekolahnya di sekolahan, teman-teman itu berangkat nggak perlu bawa tas yang isinya buku, pensil, tidak usah. Karena buku, pensil dan peralatan lainnya itu ditinggal di kelas, nggih. Terus masuk ke kelas, di belakang ada kelas kelompok bermain dan kelas A3. Masuk lagi ke belakang ada tempat wudhu, tadi di depan juga ada tempat cuci tangan, ada 3 keran, di belakang juga ada 3 keran. Terus masuk lagi ada 2 keran, kerannya ini digunakan untuk wudhu. Kita di sekolah itu selain belajar nyanyi, mengaji, menulis, mewarnai, kita juga belajar sholat. Sebelum sholat kita wudhu terlebih dahulu. Terus ke belakang lagi, di sana sekolah Abad 3 itu punya 2 bak kolam. Ada 1 kolam untuk main air dan 1 kolam untuk main pasir. Di depan kolam itu ada gudang dan dapur. Gudang di depan digunakan untuk peralatan olahraga yang digunakan teman-teman saat olahraga setiap hari Sabtu. Kalau gudang belakang ada alat drum band, ada persewaan baju untuk karnaval, terus peralatan-peralatan alat tulisnya teman-teman, itu diletakkan di gudang belakang. Sampingnya gudang ada dapur. Di dapur itu adalah kelasnya Bu C, untuk memasak air minumnya anak-anak, untuk menyiapkan kuenya anak-anak. Terus kalau pas waktunya full day, Bu C masaknya juga di dapur. Di belakang dapur ada gudang kotor. Maksudnya gudang kotor, contoh ada meja yang sedikit rusak kakinya, atau kalau enggak seperti itu tempatnya kerdus-kerdus. Nah, itu disimpan di gudang kotor. Di depan gudang kotor ada 2 kamar mandi. Itu ruangan yang ada di TK Abad 3 Pare, gedung depan dan gedung belakang. Di TK Abad 3 Pare itu ada ekstrakurikuler dan 1 program. Yang pertama programnya itu full day school. Full day school itu ada jam tambahan di luar jam anak-anak sekolah biasa. Kalau di kelompok bermain jam 10 pulang. Nah, full day-nya itu dimulai jam 11 sampai jam setengah 2. Jadi jam 10 teman-teman pulang, bermain dulu, nunggu kelompok A dan B pulang, karena kelompok bermain pulangnya kan awal. Setelah teman kelompok A dan B pulang, nanti lanjut ikut full day. Di full day itu ada belajar tambahan, diajari ngaji, diajari hafalan surat, doa dan hadis, diajari baca, tulis, hitung, dan anak-anak diajari untuk sholat berjamaah. Sholatnya bareng-bareng, bukan sholat sendiri. Otomatis kalau sholat berjamaah juga diajari wudhu. Sebelum sholat, anak-anak diajari mandiri.
maem sendiri, walaupun belum bisa mengambil makanannya sendiri dibantu bu guru, tapi waktu makan itu anak-anak makan sendiri, nggih. Terus diajari lagi membersihkan diri. Sebelum sholat itu kan harus bersih, ganti baju gitu, nggih. Itu kegiatan full day. Yang satu ekstrakurikuler, ada drum band, nggih. Di TKA Batiga itu ada drum band. Jadi teman-teman kalau sekolah di sini, besok kalau kelompok B bisa diajak main drum band, nggih. Semoga pandemi segera berakhir, kita bisa sekolah lagi. Nanti teman-teman bisa kenalan dengan lingkungan sekolah teman-teman, bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Oke. Selain itu di kelas kita juga punya mainan, nggih. Terutama bisa mengenalkan di kelas kelompok bermain. Ada bombik, ada Lego, ada donat bertingkat, ada balok, ada mencocokkan bentuk geometri, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada binatang, nggih. Selain itu di sekolah di TKA Batiga Pare juga mendapat peralatan alat-alat tulis, alat-alat belajar. Jadi teman-teman tidak perlu beli di luar lagi. Di sini sudah disiapkan, ada pensil, penghapus, krayon, spidol, gunting, lem, buku tulis, terus cat pasta. Nanti satu lagi kertas lipat. Jadi semua itu sudah disiapkan dari sekolah, teman-teman tinggal melaksanakan belajarnya. Itu semua cerita dari Bu Rista tentang TK Aba 3 Pare, nggih. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman untuk menggunakan peralatan yang dari sekolah. Kita gunakan yang pertama krayon, yang kedua spidol, dan di sini Bu Rista menyiapkan kertas yang sudah diberi pola sama Bu Rista, pola titik-titik yang membentuk, kelihatan tidak teman-teman? Bentuk segitiga, bentuk segi empat, dan bentuk lingkaran. Cuma biasanya kalau teman-teman kan menggambarnya itu sudah digandeng, titik-titiknya ini membentuk garis, tapi ini masih pola titik-titik, nggih. Teman-teman menebali garisnya. Kalau sudah membentuk, ditebali, baru dilanjutkan diwarnai. Sebelum kita mulai belajar dan bermainnya, kita berdoa terlebih dahulu, nggih, biar semua proses belajar kita itu lancar. Sebelum kita gunakan peralatan ini, kita baca doa terlebih dahulu. Bersiap doa, siap. Baca bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Yang pertama kita gunakan spidol. Di sini banyak warna, guys, spidolnya. Ada 12 warna. Masih ingat tidak teman-teman? Lagu tentang macam-macam warna. Oke, sebelum kita gunakan spidolnya untuk belajar, coba kita nyanyikan sekali lagi lagu macam-macam warna dalam bahasa Inggris. Oke, 1, 2, 3. Red, 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 red itu merah. Blue, 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 blue itu biru. Green, 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 green itu hijau. Yellow, 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 yellow itu kuning. Yellow, 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 yellow itu kuning. Yang ini teman-teman. Ini. White, 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 white itu putih. Black, 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 black itu hitam. Brown, 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 brown itu coklat. Purple, 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 purple itu ungu. Purple, 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 purple itu ungu. Pinter. Itu tadi lagu macam-macam warna. Ada 2 warna yang tidak ada di dalam lagu, yaitu pink merah muda dan orange jingga. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman untuk menebali titik-titiknya ini, nggih, segitiga, segi empat, dan lingkaran menggunakan spidol. Teman-teman boleh memilih bebas warna spidolnya. Bu Rista ingin yang pertama coba warnanya biru, nggih. Biru yang muda ini kita garis di
titik-titiknya dihubungkan teman-teman. Nah, seret. Nah, nanti Bunda akan menyiapkan peralatannya nggih di rumah. Bunda akan menggambarkan anak-anak pola seperti yang dibuat Bu Rista ini. Yang pertama ada bentuk segitiga. Bu Rista sudah menebalinya dengan warna biru muda. Yang kedua pakai yang warna purple ungu. Nggih. Di garis kelihatan gini aja biar kelihatan teman-teman. Nah, diusahakan menggarisnya sesuai titik-titik biar jadi bentuk sempurna, nggih. Nah, selesai. Jadi bentuk segi 4. Satu lagi. Bu Rista pengen warna merah. Red merah, nggih. Di bentuk yang terakhir. Lingkaran. Nah, ini yang tidak punya banyak sisi, hanya satu sisi. Nah, nih kelihatan teman-teman, ini tadi bentuk segitiga Bu Rista pakai warna biru, yang segi 4 Bu Rista pakai warna ungu, dan yang terakhir lingkaran Bu Rista pakai warna merah. Kalau sudah, nah kita sisihkan dulu ke spidolnya, kita ganti ambil krayon, kita buka, terus kita warnai 3 bentuk ini. Teman-teman boleh tidak sama. Contoh, kalau ini kan tadi warna biru, boleh diisi yang warna lain pakai krayon. Yang ini tadi warna ungu, tidak harus warna ungu, bisa pakai warna coklat. Yang ini tadi lingkaran Bu Rista pakai warna merah, boleh pakai warna oranye, boleh nggih? Bu Rista mau pakai yang warna kuning, yellow kuning untuk bentuk segitiga. Pegangnya, terus diusahakan nggih, pelan-pelan biar tidak keluar garis. Kalau teman-teman mewarnainya di bagian pinggir itu pelan-pelan nggih, boleh kok keluar garis, cuma sedikit biar hasilnya itu rapi gitu. Kalau suatu saat nanti teman-teman ada lomba mewarnai, hasil mewarnanya itu rapi, tidak keluar garis, tidak coret-coret nggih. Terus bagus dilihatnya. Nanti kalau bagus teman-teman mendapat juara. Nah, selesai. Ini pinggirnya tadi warna biru spidolnya, tengahnya pakai krayon warna kuning. Selanjutnya yang segi 4. Segi 4 Bu Rista pakai warna orange jingga. Diwarnai, nggih. Nanti minta tolong Bunda untuk menggambarkan bentuk segitiga, segi 4 dan lingkaran, tapi tidak usah di garis, di titik-titik dulu. Nanti teman-teman yang menggarisnya, nggih. Bunda pasti tahu kok maksud dari Bu Rista. Terus kalau teman-teman mintanya tidak lama-lama belajarnya, berarti Bunda menggambarnya itu ukurannya lebih kecil. Jadi teman-teman waktu mewarnai dan menebali itu tidak lama, teman-teman tidak capek, terus tetap semangat, tetap rajin menyelesaikan sampai selesai. Kemarin Bu Rista lihat hasil warnanya teman-teman di bentuk lingkaran yang muka itu loh, ada yang nangis, ada yang senyum, itu ada beberapa yang belum sempurna, masih banyak putih-putihnya. Ini sudah selesai 2. Terakhir Bu Rista mau warna coklat, brown coklat, nggih. Dibentuk lingkaran bulat, nggih. Jadi kalaupun teman-teman tidak dapat tugas dari Bu Rista untuk mewarnai, tapi teman-teman ingin belajar mewarnai, boleh, nggih. Kan kemarin teman-teman sudah diberi buku nggih sama Bu Rista, majalah itu loh, Dek, yang jumlahnya 10, yang warnanya hijau, itu boleh dibuka teman-teman. Boleh dibuka, boleh dibaca, boleh dilihat. Oh, aku mau mewarnai yang ini, oh pakai spidol. Aku mau mewarnainya pakai krayon, boleh. Aku mau menebalinya pakai pensil, boleh, Dek. Itu
buku milik teman-teman, nggih. Yang dibuat belajar sama Bu Rista itu yang jumlahnya 3 kemarin itu loh, Dek. Yang ada hurufnya, yang ada bilangannya dan huruf hijaiyah. Nah, 3 buku itu yang digunakan belajar bersama Bu Rista. Kalau buku yang 10 itu boleh bebas, mau digambari, diwarnai, boleh, nggih. Alhamdulillah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, dipegang, nggih toh. Terus minta tolong ayah atau bunda difoto. Bun, aku difoto, Bun. Terus senyum. Nah, kalau sudah, jangan lupa, alhamdulillah kita lancar belajar hari ini, kita membaca hamdalah, berdoa kepada Allah. Sudah dilancarkan proses belajarnya, nggih. Bersiap doa, siap. Baca alhamdulillah, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar. Jadi hari ini hari Jumat, teman-teman diberi tugas Bu Rista ada 3 tugas. Okay? Tugas yang pertama, Bu Rista tadi mengajak teman-teman untuk olahraga, menggerakkan badan, lari, mencocokkan warna benda dan warna keranjangnya. Okay? Tidak ada bola bisa diganti spidol, tidak ada keranjang bisa diganti piring yang ada kertas lipatnya. Yang kedua, menebali dan mewarnai bentuk geometri. Ada segitiga, segi 4 dan lingkaran. Yang terakhir, Bu Rista minta tolong teman-teman mengucapkan salam dan menjawab salam secara lengkap. Contoh, teman-teman mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tugas ketiga, mengucap dan menjawab salam. Biasanya kalau anak-anak salam kan cuma assalamualaikum, terus dijawabnya waalaikumsalam gitu. Tapi hari ini Bu Rista memberi tugas anak-anak untuk mengucapkannya secara lengkap. Dikasih contoh nggih, contohnya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi 3 tugas dari Bu Rista: lari, mencocokkan warna, menebali dan mewarnai bentuk geometri. Yang terakhir, mengucap dan menjawab salam. Ditunggu tugasnya ya, ditunggu video dan fotonya. Bu Rista minta tolong ke teman-teman, kalau pas diajak belajar itu mau Dek. Bunda itu sudah seharian kerja. Kerja juga untuk teman-teman, untuk sekolahnya anak-anak, biar anak-anak jadi pintar. Saat Bunda pulang, Bunda dapat tugas dari Bu Rista untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Teman-teman juga harus mau, Bunda sudah capek kerja, di rumah masih harus mengajari teman-teman. Jadi teman-teman juga harus kompak bersama ayah dan bunda untuk menyelesaikan tugas dari Bu Rista. Kita doa sama-sama, semoga aturan yang mengharuskan kita belajar dari rumah ini dicabut, dihapus. Kita diperbolehkan untuk sekolah di sekolah, ketemu teman-teman, ketemu Bu Rista. Kita doa sama-sama dengan menutup video ini juga, semoga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak. Kita doa sama-sama sebelum videonya ditutup. Bersiap doa, siap membaca alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar. Sekian dari Bu Rista, ditunggu foto dan videonya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.